Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sawwa anfusana fa'alhamaha fiha fujuraha wa taqwaha. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara, sahabat pejuang subuh ya. Namanya di sini apa Pak? Pencinta subuh. Masjid An-Ni'mah. Benar ya. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha. Saya sering mengulang-ulang hadis ini. Keberkahan bagi umatku karena mereka segera bangun pagi. Jadi bangun pagi aja berkah. Muslim non muslim berkah. Ditambah dia jalan ke masjid, berapa keberkahannya. Jadi ada orang nih belum Islam, tapi dia bangun subuh, diberkahi Pak, tubuhnya sehat. Tapi berkahnya baru pada tahapan zahir, baru sampai kepada batin ya. Namun jika dia bangun subuh, bahkan sebelum subuh, keberkahannya zahir dan batin. Orang-orang yang mengurangi tidurnya 1 jam, secara fisik dia lemah, kata orang, tapi secara rohani dia akan lebih kuat. Orang kalau kuat rohani, fisiknya kuat nggak? Ahlul Badar 313 orang bisa mengalahkan 1000-an bahkan lebih orang-orang kafir Quraisy dan tentara-tentara yang lain. Itu kenapa? Karena kekuatan rohani. Bulan puasa 17 Ramadan perut lapar, sahur pun sedikit, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim tentaranya karena rohaninya kuat. Jadi jangan berpikir kalau kita kurang tidur tahajud kekuatan kita melemah, enggak, justru menguat ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak yang ini kan zaman virus akan bertambah terus, nggak ada ceritanya virus berhenti, nggak ada Pak. Ini sudah dikabarkan oleh mereka, bahkan WHO, ini nggak tahu nih WHO ini pro mana kita nggak ngerti. WHO sebelum ini sudah mengabarkan akan ada 6 virus, 6. Ini baru 3, katanya yang keempat lebih parah lagi, yang kelima lebih parah lagi, yang keenam lebih parah lagi. Kalau bapak nggak punya iman di kolbu, rohnya nggak kuat, ketakutan Pak setiap hari. Maka saya menyarankan nggak usah dengerin berita COVID. Vaksin aja Pak. Saya tadinya juga nggak mau vaksin, tapi karena ya sudahlah gitu. Karena kemaslahatannya lebih banyak. Jarak kita dengan kampung saya kan, saya bukan orang sini Pak, saya merantau, tapi sudah tinggal di Jakarta, Jabodetabek sekitar. Tapi keluarga kita kan masih di Sumatera. Kalau kenapa-napa harus naik pesawat harus pakai vaksin. Ya sudahlah. Kita ngobrol juga dengan teman-teman kedokteran, pecah mereka. Ada yang perlu, ada yang tidak. Apalagi para ustadz ya. Masalahnya ustadz kan nggak dokter, ya nanyanya sama dokter ya. Baik, pada pagi ini insya Allah kita mengkaji hikam. Ini tiba-tiba loncat ke hikam 155 ini ya, kok bisa ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, surah yang Nabi jemput di arasnya Allah, membuka kalbu rohani kita. Semoga pengarang kitab ini juga diberkahi, yang mewakafkan masjid ini diberkahi, yang berjuang di sini diberkahi, jamaahnya diberkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Hikmah yang akan kita baca, hikmah
155. Hazzun nafsi. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jali. Kecenderungan diri, jiwa, nafs fil ma'siyati, dalam bermaksiat, zahirun jali, zahir dan jelas. Benar Pak ya? Bapak kan sudah seumur ayahnya dia nih. Tapi kalau ketemu gadis cantik, tertarik nggak Pak matanya doang? Bener Pak ya? Sama kita Pak, sama kita. Normal, zahirun jali, zahir dan jelas. Sama Bapak, ibu-ibu juga begitu. Kalau ngelihat yang masih cakep gitu, muda, itu matanya tertarik Pak, dan itu normal secara manusiawi. Zahirun jali, zahir dan jelas. Nah, apalagi kalau ngeliat duit, matanya, kalau duitnya yang warnanya merah itu duit berapa tuh Pak? 100, matanya langsung merah ya. Mata langsung hijau. Bener. Sama, saya juga begitu Pak, sama. Mau ustadz nggak ustadz sama. Bedanya ada orang yang di kolbunya tidak ada cinta dunia, dia hanya tertarik kepada uang itu ketika dia butuh untuk keperluan duniawi aja. Di luar itu udah biasa ya. Apalagi maksiat yang jelas. Ini sebut aja nih, kalau ada seliweran di handphone kita sesuatu yang seksi-seksi, kita tertarik nggak bukanya? Walaupun kopiahnya putih-putih gini Pak, dalamnya hitam juga itu. Sama semua. Bapak jangan kira nafsu saya lebih lemah dari Bapak, nafsu saya lebih besar. Kayaknya saya lebih muda. Terus apa lagi? Kami ketika belajar agama, itu imajinasi ketika masuk ke ayat-ayat tertentu itu harus kuat, khayalinya harus kuat, imajinasinya harus kuat. Ketika membaca ayat-ayat surga neraka, kita meresapi itu. Maka saya ini pengkhayal hebat Pak, jangan dikira. Jadi saya kalau melihat seseorang, baik laki perempuan, itu macam-macam kebayang bagusnya di belakangnya itu. Jadi hati-hati ketemu saya Pak. Mulai dari yang baik-baik sampai yang jorok-jorok tuh kebayang di kepala saya nih Pak. Itu di atas normal itu. Dan itu jen berat bagi saya itu. Jen berat sekali bagi saya itu. Ya. Tapi itu normal ya. Semua orang begitu. Maka jangan dikira orang berkopiah, bergamis, bersarung ini aman dari syahwat. Enggak. Justru jelas kecenderungannya. Enggak lihat, pura-pura lihat. Ya. Maka kita jujur saja ke dalam diri. Ya Allah, aku ini pemaksiat. Aku ini banyak maksiat. Nanti Allah jawab Pak di akhirat. Allah nanya, hadisnya sahih ini, ada di Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid. Wahai hambaku, kamu kan yang dulu dosa ini. Jawab aja Pak, kalau sudah biasa istighfar dari sekarang, nanti kita ngaku di sana. Iya ya Allah, lidahnya ikut ngaku. Tapi kalau sekarang sudah biasa menolak, enggak, saya nggak maksiat Pak. Nanti di sana kita bohong, lidah kita bilang tidak, tapi tangannya bilang iya. Tangannya ngomong Pak, ya. Matanya ngomong, iya kok kamu bohong wahai lidah. Itu gunanya istighfar setiap hari. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa jujur di hadapan Allah. Allah suka orang jujur. Sekarang kita seneng nggak anak kita salah terus jujur? Seneng nggak? Seneng. Kalau dia udah salah dia nggak jujur, mau kita gampar dia Pak. Ya. Allah nanti nanya, kamu dulu melakukan ini, jam sekian kamu dulu maksiat begini, dulu tahun sekian kamu begini-begini. Semua Allah katakan.
kita cukup mengatakan betul ya Allah, betul ya Allah, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Apa kata Allah? Al-yawm ghafartu lak. Karena kamu jujur, kamu ngaku. Dulu kamu sudah ngaku di dunia, sekarang kamu pasti juga ngaku di akhirat. Ghafartu laka, aku ampunkan bagimu. Hadis Sahih Bukhari. Maka mulai-mulai Pak, taubat itu harus ada penyesalan. Nyesel itu ngaku, ya Allah saya begini, saya begitu. Udah begitu Pak tiap hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa otak yang jorok, dosa nafsu yang bergejolak, semuanya kadukan kepada Allah. Nggak usah kadukan ke orang, nggak usah ceritakan ke orang ya. Dan nggak usah putus asa. Ada pendosa, ada yang lebih banyak lagi dosanya dari kita. Jadi belum telat. Orang yang udah banyak masker aja balik, masa kita nggak balik? Kira-kira begitu ya. Ustadz saya hina, iya emang nggak ada orang nggak hina. Semua kita hina, bahkan kita terbuat dari yang hina ya. Namun ada satu hal yang bahaya. Kalau maksiat orang biasa Pak ngaku. Sekarang ada yang tersembunyi di dalam taat. Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafi. Tetapi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu diri dalam taat tidak terlihat. Batin tidak terlihat, khafi, tersembunyi. Nggak kelihatan. Pakai baju ustaz. Ya, saya kan dulu senang Pak melihat tanah kosong. Sekarang saya lepas semua. Apa nafsunya ngomong, wah enak nih kalau buat pesantren nih. Dulu begitu Pak. Tahu-tahu kita ngobrol sama guru-guru kita. Tanya, kamu mau buat pesantren di mana Ar-Razi? Di sono, Syekh Habib. Jauh amat. Sini aja lah, kira-kira begitu. Langsung hilang tuh Pak, cinta sama tanah itu. Udah. Kita tunggu event, kita kemudian mengatakan kepada teman-teman di yayasan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Gitu. Hilang minat saya sama tanah. Jadi sama, ustadz sama kontraktor mirip Pak. Kalau kontraktor lihat tanah kosong ingin buat proyek-proyek, sama nggak jauh beda. Bedanya kalau saya ustadz, saya ngomongnya, ayo beramal, kita bangun masjid. Masjidnya buat kita. Ayo beramal, kita bangun pesantren. Tapi pesantrennya memperkaya diri. Belum selesai pesantrennya, lihat lagi tanah di sampingnya. Ayo jamaah, ayo kita bebaskan tanah. Tuh nafsu lagi. Beramal fi sabilillah, yang menyebut nama Allah ya. Ternyata intinya nafsu dia. Dan itu banyak di setiap tempat, di setiap masa. Apalagi nyebut-nyebut nama Allah, aduh memalukan itu ya. Kalau mau besarin pesantren, besarin aja sendiri. Benerin dulu kalbunya. Benar nggak berjuang untuk Allah atau ingin nafsunya ingin dibesarkan? Kalau pakai nafsu, ada selesai-selesainya nggak? Nggak selesai. Maka coba Bapak kalau sesekali jalan ke pesantren-pesantren, ya, udah luas nih pesantrennya, masih pengen diperluas, itu udah pakai nafsu udah. Jadi itu terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang yang umum ya. Itu baru contoh kasus pada diri saya. Ada yang lain, baca Quran pengen diperhatikan orang, namanya riya. Tapi riya ini beragam. Pernah dulu, ini saya cerita saja Pak, biar orang nggak tersinggung ya. Ini aku cerita ke orang lain, nanti orang tersinggung. Ini cerita saya sendiri. Dulu kalau mimpin sholat, saya sorak, saya bagus-bagusin, mirip-miripin sama Syekh Sudais. Serius Pak, serius. Biar apa? Biar makmum yang di belakang itu terasa dia sholat di belakang
Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tuh, pengen digituin. Awal-awal masih begitu. Lama-lama orang cerita umroh. Pas mimpin sholat, gaya Syekh Sudais lagi, biar nanti ada yang kangen Mekah, Madinah, kita diajak umroh sama jamaah. Ada Pak bercerita begitu. Masuk. Lagi sholat nih. Berarti lagi sholat pun kita nggak aman dari godaan syaitan. Suara dibagus-bagusin, tapi inti di dalamnya apa? Supaya ya. Itu saya loh Pak ya. Saya nggak tahu kalau Bapak. Sama. Ada yang agak alusan dikit. Ini agak maju. Baca surat Al-Waqiah supaya rezeki lancar. Gimana? Banyak begitu? Rata-rata begitu. Berarti baca Waqiahnya bukan karena diperintah Allah. Baca surah Waqiahnya bukan karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, tapi kita pengen kaya. Nafsu nggak tuh? Tersembunyi nggak? Tersembunyi. Gimana cara benerin itu? Susah benerinnya. Kalau tadi ya, kalau nggak punya guru, maka kiai ini harus punya guru lagi Pak. Ada kiai di atas kiai, ada guru di atas guru, ada syekh di atas syekh, ada mursyid di atas mursyid. Ada hal-hal yang si mursyid ini nggak bisa lagi ngomong, kiai ini nggak, udah mentok, dia harus datang ke kiai yang senior. Nanti diobatin tuh kolbunya. Obat kolbu itu kadang cukup pakai ngomong, tapi yang ngomong siapa? Kita lagi sakit, yang ngomong ustadz kurang pas, tapi yang ngomong dokter keterima nggak? Terima. Ya. Maka beliau mengatakan hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Kecenderungan bisikan-bisikan batin jiwa yang membatin itu kecenderungan kepada selain Allah karena dia tidak tampak. Mudawatu ma yukhfa sa'bun ilajuh. Membersihkan, mengobati penyakit yang dalam tidak tampak sulit sekali. Jadi selevel ustadz wajib punya mursyid. Dai itu wajib punya mursyid Pak. Apalagi Bapak kan. Ya. Imam Ghazali masih butuh mursyid ya. Mursyid ini guru spiritual yang mengajarkan dia cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Selevel Imam Ghazali itu hafal Sunan Abu Daud Pak, satu kitab hadis. Orang di luar kan nggak ngerti. Ya, orang-orang sekarang, ustaz sekarang itu ngeremehin Imam Ghazali. Kata mereka Ghazali ini penyebar hadis palsu. Ya salam. Dia nggak tahu Imam Ghazali hafal Sunan Abu Daud 4.000-an hadis. Ustadz sekarang 42 hadis arba'in aja belum tentu hafal. Bisa kita cek hari ini ya. Udah berani ngecengin Imam Ghazali. Dia cuma pakai penelitian Albani aja udah belagu ya. Ini hujjatul Islam. Imam Ghazali itu ahli hadis tapi bukan ahli riwayat, ahli hafal matan saja. Dulu disebut dengan fuqaha. Jadi ahli hadis metode ahli fikih, hafal cuma teksnya, tapi tidak hafal sumber-sumbernya. Sanadnya itu beliau tidak mendalami. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Imam Ghazali mendalami hadis, maka dia akan melewati kita semua. Imam Ghazali itu cuma beberapa tahun, nggak nyampe 10 tahun sebelum wafat, belajar hadis lagi. Waktu muda belajar hadis, lalu jadi usul fikih, filsafat, tobat jadi sufi, belajar hadis lagi. Jadi ilmu tasawuf dan hadis ini nggak bertentangan. Itu mereka barengan jalannya. Loh kok bisa begitu? Emang begitu. Hadis itu diambil dari hadis itu dari Rasulullah. Ya. Tasawuf ajarannya Rasulullah mesti lewat hadis. Maka tidak ada amalan sufi kecuali ada dalilnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang orang malu Pak nyebut tasawuf. Cuma saya aja yang nggak malu. Sebenarnya bukan nggak malu, malu juga karena Bapak ini malu disebut tasawuf, malu disebut sufi. Tapi telinga saya udah saya tebelin Pak.
Hidung saya sudah saya butain, nggak mencium-cium bau-bau orang hujat apa kayak, saya nggak ada urusan. Ya. Karena kita sudah berpikir lama, kalau begini para dai, ini dai-dai pada takut ngajar hikam, takut nyebut kata tasawuf, tarekat sufi, takut dihujat jamaah, takut ditinggal jamaah. Loh, kalau ustadz ngikutin selera jamaah, terus jamaah ngikutin selera siapa dong? Kalau ustadz takut ditinggal jamaah, terus jamaah nasibnya gimana Pak? Kapan jamaah ini mengenal Allah? Ya kan? Kalau ustadz tidak bisa menjadi influencer, tidak bisa mempengaruhi umat, malah dipengaruhi oleh umatnya, kapan dia jadi pemimpin? Maka saya pasang badan aja Pak. Gimana? Mau bantu saya nggak Pak? Siap nggak? Kalau ya kita jadwalin di sini. Udah minta mulu kan? Ya, minta terus nih. Insya Allah nanti kita cari waktunya di sini. Tapi harus siap pasang badan bahwa kita ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, manhajnya Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, bersanad kepada Rasulullah, bermazhab Syafi'i, dan yang ketiga bertasawuf. Kalau enggak, berarti bukan teman saya, udah. Ya. Oh, saya jalan sendiri aja. Harus ada keberanian begitu Pak sekarang. Kan kalau mau jadi ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah hanya, ada hanya di situ, hanya ulama. Mau jadi ulama tanpa bisa baca kitab, takut kepada Allah. Nggak takut sama siapa-siapa lagi, ya. Nggak takut hujatan orang yang menghujat, tidak takut bully orang yang membuli. Ini dibully dikit mukanya udah langsung panas, ya. Dibully dikit di masjid, ngurus masjid emosi, biasa aja Pak pengurus. Ya, biasa aja kita, santai aja Pak, santuy kata anak hari ini. Kita sudah baca tadi satu kalimat. Jadi kalau kita ulang dari depan, nafsu zahir ketika bermaksiat, benar ya? Nafsu itu tampak dalam maksiat, tapi nafsu ada yang tersembunyi dalam taat, dan itu bertingkat-tingkat. Kalau ada orang menampakkan nafsunya, gejolak nafsunya dalam maksiat, itu wajar, karena itu nafsu, karena itu maksiat. Tapi nafsu dalam taat ini yang berbahaya. Para sufi, mursyid, syekh, pemimpin suatu tarekat, nafsunya ada Pak. Nafsunya apa? Punya jamaah, punya pengikut, pemimpin majelis, pemimpin kelompok. Itu hijabnya dia, penghalang dia sampai kepada Allah, itu jamaahnya sendiri. Ini kita kasih tahu ya. Maksud saya apa? Ilmu kan luas. Suatu tarekat ini kan cuma satu metode. Mungkinkah dia menemukan metode zikir yang lebih canggih dari metode zikir yang dia pelajari dulu? Mungkin nggak? Mungkin. Berani nggak dia meninggalkan yang lama, mengambil yang baru? Dia berguru lagi. Ini kebanyakan orang kalau ada jadi mursyid nggak mau berguru. Kalau jadi ustadz udah nggak mau hadir di majelis. Maunya didengerin terus, nggak mau dengerin orang. Bener. Jadi penyakit kami para dai, para guru, menceramai orang suka, tapi nggak suka diceramain orang. Maka kadang beberapa guru-guru itu, beberapa wali-wali malah di zaman sahabat seperti Umar ini kan didengar terus, tapi di rumah dia nggak bisa ngomong Pak. Istri yang ceramain terus. Gurunya para wali kali ya, nyeramahin wali itu istrinya ya. Bisa begitu? Iya bisa begitu. Maka di Quran surat Taghabun dikatakan, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu itu dan anak-anakmu itu
Jadi adu, apa arti adu? Musuh. Musuh bukan untuk ditonjok di situ. Musuh di situ yang bikin kita konflik. Benar nggak Bapak konflik? Yang sudah nikah di atas 30 tahun, Bapak udah 30 tahun? Udah. Masih konflik nggak sama istri Pak? Masih. Biasa itu Pak. Ya, semoga jadi waliullah Pak ya. Amin. Umar itu dikata-kata istrinya Pak. Ya kalau bahasa kita emang begini ya Amirul Mukminin ya, kira-kira gitu Pak. Ya dibiarin aja. Ketika ditanya seseorang, apa jawabannya? Wajar, istriku sudah berkhidmah ngurus anakku, berkhidmah untuk rumahku, dan segala macam disebutkan. Jadi istri itu dia tidak anggap istrinya nganggur. Ini filosofi Umar, sibuk ngurusin, ya. Tapi kalau sekarang istri-istri enak Pak ya, ada pembantu, ya. Enak, alhamdulillah. Meninggalkan hasrat dalam maksiat mudah, tapi meninggalkan hasrat dalam taat itu susah. Bapak sholat, nafsu banget saf pertama nih, pakai nafsu nggak? Pakai nafsu Pak, sebagian saya lihat nih, mohon maaf ya, bukan jadi juri. Energi kolbu itu kan terasa sama kita. Ada yang kalau ke saf pertama itu pakai nafsu, ingin mendapatkan pahala besar, ingin menunjukkan kepada orang beginilah Islam yang benar. Wah, kayaknya dia bisa menafsirkan Islam ya. Jadi orang-orang dia menganggap dirinya agen Islam. Nah, orang kalau begini, jika ada orang mengkritisi dia akan menganggap ente mengkritisi Islam, padahal yang dikritisi dia. Nafsu dalam taat ini bisa berbentuk dalam pendalilan. Saya baca dalil nih, lalu saya fahami, lalu kita jelaskan. Ketika saya menjelaskan, ada perasaan merasa benar, dikritik seseorang nggak terima, atau orang berbeda sama dia nggak terima, lalu kemudian nggak terimanya dengan mohar, kamu tidak ikut kitab Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang sudah mencoba mensabotase kitabullah. Bedakan ayat dengan pemahaman terhadap ayat, ya. Yang sering kita sudah sebut banyak hal ya, pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Bisa diulangi? Pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Pemahaman terhadap hadis bukanlah hadis. Maka kalau dikritisi pemahamannya jangan marah, berbeda faham pemahamannya jangan marah, ya. Merasa paling benar, nah ini paling berat nih dalam beragama. Ini musibah umat hari ini, merasa paling benar. Orang merasa benar itu karena dia taat, bukan? Karena dia taat, Pak. Nah ini harus diobati Pak. Sama aja semua kelompok, mau kelompok yang ngaku aswaja, mau kelompok yang ngaku salafi, musibahnya sama, merasa paling benar, ya. Kita pasti meyakini yang kita amalkan ini benar, tapi jangan merasa paling benar. Bisa memahami itu ya? Saya mengulang-ulang ini. Imam Malik itu ditawarkan oleh khalifah untuk menjadikan kitab-kitab dia menjadi kitab hukum resmi kerajaan atau khilafah Abbasiyah. Apa kata Imam Malik? Wahai Tuan Khalifah, di luar kota Madinah banyak sahabat-sahabat tersebar dan mereka mempunyai murid lalu pelanjut. Pemikiran mereka, riwayat mereka berbeda dengan yang saya riwayatkan. Maka tolong jangan dipakai. Berarti Imam Malik meyakini dia benar, tapi di luar juga ada yang benar. Maka kebenaran ini bisa banyak.
Ini disebut kebenaran shawab. Maka kita sering mengatakan wallahu a'lam bis shawab. Disebut kalau di belajar usul fikih kebenaran ijtihad. Apa arti ijtihad? Kesungguhan seorang alim memahami sesuatu sehingga mendapatkan sesuatu makna. Makna ini disebut dengan ijtihad. Bisa salah nggak? Sekarang mereka belum ijtihad, baru baca terjemahan udah ngerasa bener. Ada di surat sekian, ayat sekian. Orang begitu gampang dibantah, Pak. Gampang sekali dibantah. Dia cuma nyebutin nomor. Kita tanya, bacain dong ayatnya. Kalau Bapak bisa bahasa Arab ya, bacain dong ayatnya. Terus dia bacain ayatnya. Kalau di kelembungan tuh buka. Kita tanya, maksud kamu apa ayat ini? Dia sebutkanlah maknanya. Kita tanya balik, coba kamu pretelin satu lafaz per lafaz. Ya, terjemahin aja Pak itu. Kalau kamu sudah bisa menerjemahkan ayat ini, baru bisa mengatakan makna ayat ini begini. Kalau enggak, itu baru terjemahan. Terjemahan bisa salah enggak? Bisa salah Pak. Walaupun yang nerjemahin orang pinter. Emang dia nabi kan bukan? Bisa salah? Sangat-sangat bisa salah. Ya. Musibah merasa benar ini bahaya zaman-zaman sekarang ya. Taib. Yang biasa di kalangan kita setiap hari adalah nafsu yang tersembunyi dalam taat ya. Nafsu yang tersembunyi dalam taat. Maka riya dibagi dua Pak. Ada riya senang dipuji, itu riyanya standar. Suara dibagusin. Apalagi kalau sujud tuh dibagus-bagusin ya. Bacaannya wah. Udah bener. Bagus gak sujud lama? Tapi terbersih di hati, biar kelihatan saya ini sujudnya lama. Kalau Bapak terbesit itu baca langsung auzubillah, walaupun di dalam sujud. Auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Lanjutkan zikirnya, zikir bacaannya. Ada yang ketika terbesit begitu, jangan lama-lama cepet-cepet aja, biar nggak disebut khusyuk. Berarti orang ini terjebak kepada riya yang kedua. Apa riya yang kedua? Takut dicaci. Takut apa? Dicaci. Ini yang paling berat Pak. Seseorang nanya ke saya, Tat, ente kenapa ngajar risalah Kusyairiyah? Kenapa ngajar hikam? Kenapa ngajar tasawuf? Gak takut dihujat salafi? Ada yang nanya gitu ke saya Pak. Ustadz juga, kiai juga. Bukan satu, dua, banyak orang nanya. Kira-kira Bapak kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Nggak takut dicaci maki? Biarin aja. Saya cuma jawab, Ustadz, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Ustadz nggak mau, Ustadz Ono nggak mau, terus siapa yang buka ilmu ini? Kita sembunyiin aja namanya, pakai nama Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs itu hanya satu bab dari tasawuf, saya bilang gitu. Tazkiyatun Nafs aja Ustaz. Tazkiyatun Nafs itu siapa yang buat istilah? Ulama tasawuf. Kenapa nggak dikembalikan ke istilah aslinya? Ya kan? Kita aja yang malu. Kita yang kemudian merasa tidak pede gitu. Jadi Bapak ini ketika malu dicaci maki, malu dibully, takut dibully, lalu kemudian ngalah, ya, meninggalkan itu. Berarti pengen apa? Pengen dipuji sebenarnya. Karena takut disebut zindik, pengennya disebut apa berarti? Takut disebut zindik mengkaji tasawuf, berarti pengen disebut akidahnya nazifah, akidahnya akidatus salafus salih. Pengen disebut begitu toh? Itu riya enggak? Riya. Afwan Ustaz, antum berjenggot kan? Pernah enggak terbersit supaya disebut Ustaz? Dulu. Tuh, jujur dia Pak. Saya suka orang jujur. Sama Ustaz kita berarti.
Umur saya kan belum seberapa Pak dibanding beliau. Dulu sering kita nggak dihargai orang kalau datang ke setempat. Gimana biar kelihatan tua dikit gitu, panjangin jenggot deh gitu, biar disebut ustadz. Berarti takut nggak dihargai, benar nggak? Tapi sebelum itu saya bukan karena itu ustadz. Saya melihara jenggot supaya disebut salaf. Ini jujur loh ya. Dulu jenggotnya nggak berapa, tapi kemana-mana. Kapan itu berubah? Ketika saya punya seorang dosen yang saya antar setiap seminggu sekali. Dia tanya ya dokter, limadha la tutilu lihyatak? Limadha la tu'fi lihyatak? Kenapa engkau tidak membiarkan jenggotmu panjang? Karena engkau mengajar di satu komunitas yang komunitasnya mereka memanjangkan jenggot. Enggak takut dia caci maki. Halla takhafu lawmata la'im, itu kita pakai ayat Quran tuh bahasanya. Dia lihatlah saya, dia pegang paha saya itu. Ar-Razi, saya kalau manjangin jenggot bukan karena ente. Bukan karena saya pengen disebut salaf, bukan saya pengen disebut ustadz, kiai, syekh, tapi saya memanjangkan jenggot karena mengikuti Rasulullah. Gitu jawabannya. Itu langsung tercabut itu dalam hati saya dulu. Kalau berjenggot biar disebut manhajnya sama dengan yang di seberang sana. Ya dulu begitu. Tapi alhamdulillah Allah kemudian luruskan kalbu. Ini masuk ke dalam apa? Nafsu yang tersembunyi. Sulit untuk dibenerin itu. Sulit untuk benerin itu. Ya. Ustadz nih pegang tasbih, malu. Biar nggak disebut ahli bid'ah. Berarti pengen disebut ahlus sunnah. Riya nggak? Riya juga. Jadi orang-orang kebanyakan terjebak di situ Pak. Walaupun zahirnya beramal dengan sunnah, fikih, tasawuf, zahirnya bertarikat bahkan, tapi terjebak pada riya yang dalam, yang tersembunyi. Kebayang ya? Nah gimana cara bersihinnya? Ini yang berat. Nggak mungkin diobral Pak. Saya datang begini kan dakwah namanya, ya, dicampur taklim karena ada kitabnya. Untuk mengobati kolbu nggak cukup dengan dakwah dan taklim, ada namanya ilaj atau takwin, pembentukan jiwa, dan itu harus jalur thariqah. Ada metode, thariqah itu artinya metode. Ada metodologisnya, ada caranya, zikirnya ada. Zikirnya bukan zikir zahir lagi, zikirnya sudah masuk ke alam rohani. Dia akan bisa seperti seorang dokter ahli bedah, dia membedah, dia bedah di dalam, nanti dia bersihin. Itu bisa. Cuma itu tidak bisa kita bagikan secara umum ya. Imam Ghazali 10 tahun dia bersihin kolbunya. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara. Ujian paling berat dia apa? Ketika kitab yang dia pakai diajarkan di masjid tempat dia berkhalwat. Kayak bapak sekarang nih, ada Ibnu Athaillah. Bapak nih Ibnu Athaillah, misalnya gitu. Saya ngajar kitab Ibnu Athaillah, tapi saya nggak ngerti siapa yang ngarang. Itu ujian paling berat. Kitabku diajarkan gitu, merasanya itu girang. Tapi kalau mau girang, ini ilmu dariku atau dari Allah? Kalau ada ilmu kita dapatkan, itu dari kita atau dari Allah? Ya, lebih mulia ilmu atau harta? Oke, kalau bapak bagi-bagi harta, oke, itu lebih mulia nggak dari bagi ilmu? Mana yang lebih tinggi? Maka tolong, walaupun bapak ngasih kita honor, jangan hargai kami dengan honor itu. Ya, saya tersinggung Pak. Ya, ini ngajinya bertahun-tahun, nggak bisa dibeli ini. Rasa pemahaman yang kita dapat itu nggak bisa dibeli. Maka kita nggak berani juga pasang tarif. Nggak berani kita pasang tarif. Tapi di luar sana ada ustadz berani pasang tarif, ya nggak?
Kena pandemi, habis mereka udah. Dan saya masih ingat ketika ojol disantuni, itu para ustadz-ustadz yang dulu bertarif itu pada demo ke umat buat komunitas peduli ustadz, ya, iri dia sama ojol, Pak. Masa kayak gitu kalah sama tukang ojek, kan lucu. Berarti dia nggak ngajarin siapa, apa yang diajarkan selama ini, akidah mana yang diajarkan selama ini. Jadi kadang-kadang dai, ustadz, guru itu udah kayak lilin, nerangi orang, dianya kebakar, tahu-tahu energinya habis. Ini pandemi ini kan nyikat semua, ini kesikat semua. Betul luar biasa, ya. Namun saya bersyukur ada pandemi, Pak. Saya nggak banyak jalan kemana-mana lagi, paling-paling Zoom, ya. Dulu lelah kita dakwah kemana-mana, hasilnya juga belum jelas. Sekarang kita ceramah, direkam, bisa didengar orang kapan saja, ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Saudara makan Allah, nafsu yang tersembunyi ini tadi riya, ya. Sekarang ada namanya sum'ah. Sum'ah ini pengen memamerkan. Kalau zaman dulu memamerkan cuma satu model, lewat fisik, lisankah, penampilankah. Contohnya nih, Bapak tadi tahajud gak? Terus siang-siang lagi taklim ngantuk-ngantuk, ya nih, afwan Ustadz, ya, afu Ustadz, aneh malam tadi bangun jam 3 Ustadz, tahajud. Keluar deh sum'ah. Tapi sebenarnya salah nggak dia ngomong gitu? Nggak salah, cuma di hatinya dia pengen ngasih tahu bahwa saya tahajud loh malam tadi. Itu setan gampang sekali, setan tuh narik-narik begitu, Pak. Ada seorang murid datang kepada Imam Salafus Saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Saya pernah cerita itu, ya. Apa kata beliau? Ya Sidi Syekh Bayazid, sumtu 20 sana. Aku telah puasa 20 tahun. Kata si orang ini ulama, ini Pak, ulama hebat. Apa kata Abu Yazid? La aftarta, engkau baru saja berbuka. Berbuka dengan apa? Puasa itu kan menahan. Apa yang ditahan? Bukan hanya lapar dan haus, tapi menahan yang tadi itu. Bapak ini diam-diam di rumah bisa melakukan puasa itu. Berarti kita buka dikit parikotnya, Pak. Puasanya sudah sampai ke puasa apa? Puasa jiwa. Jiwa ini bergejolak terus, pengen tampil, ya. Ini bangun masjid nih, pendirinya atau pengurus awalnya yang berjasa ngurus notaris. Sekarang Bapak nggak dengerin dia, nanti dia akan ngomong ke orang lain. Tahu nggak ente? Itu kalau nggak ada saya nggak jadi di masjid. Batal. Pahala yang selama ini dia kumpulkan batal, Pak. Harus segera tobat tuh supaya Allah kembalikan. Ada nggak orang ngomong begitu? Banyak, bukan ada lagi, Pak. Di setiap pembangunan masjid kita menyaksikan dan mendengar itu. Rihlah saya kan kampus masjid, pesantren, kampus masjid, pesantren. Pesantren juga gitu. Yayasan, orang-orang yayasan tuh ngomong gitu, kalau bukan karena saya si kiai itu nggak jadi orang. Ya salah, ya. Begitu mereka. Kita ketemu orang-orang selebritas, sama. Itu si artis tuh kalau bukan saya yang majuin, dia nggak terkenal. Ternyata di semua lini ada terjadi begitu. Guru, guru agama yang paling berat. Ada muridnya terkenal, baca Qur'annya bagus, taklimnya luar biasa. Apa kata si guru? Kalau bukan saya yang ngajar, dia nggak jadi orang. Tuh, itu setan girangnya bukan main. Berapa lama itu? Itu bisa 15 tahun, 20 tahun muridnya baru jadi orang. Selama 20 tahun itu dia bisa memendam, tapi nggak tahan melihat orang ini sukses. Kalau bukan karena saya nggak jadi itu. Girang, Pak, setan. Ini yang disebut nafsu yang tersembunyi, susah benerinya.
Ini yang dimaksud Nabi. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada yang berhak disembah selainnya. Ya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Kamunya ada yang beramal seperti ahli surga, guru kayak soleh, beramal kayak soleh, bangun masjid di mana-mana, ya. Ngurusin masjid bertahun-tahun, dakwah bertahun-tahun, tapi apa masalahnya? Yasbiqu alil kitab, ada ketentuan kitab. Apa ketentuan kitab? Orang yang hanya sibuk beramal zahir, tidak beramal dengan kolbunya, dengan batinnya, yasbiqu alil kitab, ada ketentuan kitab bahwa dia su'ul khatimah. Itu maksud hadisnya. Maka ketika dia sakarat, badannya sudah lemah, lidahnya keluh, hafalannya hilang, apa yang terjadi? Keluarlah semua kotoran-kotoran yang selama ini numpuk di kolbunya. Ngomong apa yang sebutin jasa-jasanya semua. Dia hujatlah orang yang tadinya dia tahan-tahan. Dia rendahkan orang yang tadinya dia rendahkan secara hati, tapi dia nggak keluarkan. Nauzubillah min dzalik. Dalam saat yang sekejap itu, sejenak itu, sesaat itu, dia mati. Bahaya nggak Pak? Ya. Ada orang menyembunyikan nafsu syahwatnya dalam taat. Dia nggak ngaku, jujur aja sih kepada Allah kalau dia nafsunya gede. Sebelum meninggal, dia kayak ngelihat orang yang minum khamar tuh keren, tapi malu gitu. Bersisa itu Pak orangnya. Bersisa itu 500 tahun dia beribadah. Itu muridnya, kalau dia nggak muat, cukup naik Pak semua. Cukup dengan tangan begini deh, naik semua. Berlapis-lapis ke atas. Nanti ada masanya begitu lagi Pak. Sekarang belum. Namun dalam ketaatannya yang berlipat-lipat itu, dia lupa satu hal itu di kolbunya. Pribadi tobat dia nggak ada. Dia rajin taat, rajin sholat, rajin zikir, tapi di kolbunya nggak ada asa tobat. Ya, saya ngelihat ada orang tobat hari ini, tapi lupa tobat batinnya. Ya, banyak nih yang artis-artis nih. Terus ngomong, saya doakan kalian husnul khotimah. Dia lupa mendoakan dirinya husnul khotimah. Ini udah banyak hari ini, ya. Maka kesimpulan kajian kita pada pagi ini, Bapak Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita kalau berjuang melawan nafsu itu tidak hanya yang zahir, tapi juga yang batin. Karena yang batin itu tidak tampak, maka membersihkannya pun juga susah. Oleh karena itu, untuk membersihkannya mesti kepada ahli yang mengerti bab yang batin. Ustadz itu seperti dokter, ada ustadz yang umum, ada dokter yang umum. Spesialis, ada dokter spesialis, ada juga guru spesialis. Guru yang dengan izin Allah, Allah izinkan kalamnya, kata-katanya, sikapnya menyembuhkan penyakit dalam kalbu. Temuilah guru-guru seperti itu, hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kenapa? Itu taruhan kita, hidup husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu baik ujungnya atau tidak baik ujungnya. Jadi orang-orang yang belum tersentuh lama Allah di kalbunya nih, belum bergetar, saya nggak jamin Pak di akhirat nanti dia gimana. Mati aja dia susah, ya. Tapi kalau sekali nama Allah bergetar masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya dia tidak akan pernah lupa. Nanti rasa getaran itu akan dia bawa saat dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu jangan hanya fisik Pak, tapi batin kita. Karena batin inilah yang pulang. Ruh itu yang berpulang. Mulailah ibadah dengan ruh. Mulai ibadah dengan kalbu. Jangan hanya sibuk di fisik. Kalau ibadah fisik capek, antum akan kecapean terus. Ya. Seumuran Bapak nggak usah ngapal banyak-banyak lagi. Isi yang dipahami. Tapi yang masih muda-muda ayo ngapal. Kita ngapalan terus. Ya. Baik, kira-kira itu cukup? Mau tanya jawab? Boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz, ada masih ada waktu? Ayo. Ada pertanyaan? Ini bukan sum'ah Pak, tapi tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat.
selama pandemi saya dapat ilmu baru, bisa melek semalaman penuh. Makanya kalau dibilang baliklah sebelum pandemi, saya nggak mau, karena ilmu baru ini mahal sekali. Kita kira kita bakal lemes, ternyata enggak. Ini tahdus bin ni'mah, ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi jam 11:30 kita mulai ngaji ya, sampai jam 3 ngobrol tentang Allah Rasulullah sampai jam 4, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak lemes tuh Pak. Malah Bapak yang ngantuk-ngantuk kan, tidur lagi. Ya, fadal. Cukup. Maaf, kita ini di masjid ini terbiasa dengan zikir setiap malam Jumat, kan? Salah satu yang saya ambil hikmahnya, saya pernah bilang, jadidu imanakum, perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Apalagi saya bersyukur di saat pandemi ini kita tidak bertakziah ke rumah orang yang berduka, tapi kita sediakan tempat di sini untuk takziah. Seperti tahlilan itu malam 1, 2, 3, semalam juga ada yang malam 40. Kita senang berbuat membantu saudara-saudara kita yang memang pengen bertahlilan. Tapi ada 2 jamaah nggak ada dasarnya. Tapi kita biarkan. Saya bukan anggap berlalu seperti itu, hanya tujuannya menghibur Ustaz, seperti itu. Mohon tanggapannya tentang tahlilan ini dalam malam 1, malam 2, malam 3, 7, dan juga zikiran yang kita lakukan setiap malam Jumat. Terima kasih. Yasinan. Baca Yasin. Iya. Kalau Yasinan mungkin asinan kali ya, memang nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau Yasin ada di zaman Nabi. Yasin itu Quran nggak Pak? Quran. Ada perintah, utlu ma uhya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Quran. Salah nggak kita baca Yasin? Oh, nanti dijawab. Oh, cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan, ma min qaumin yajtami' fi majlisin, ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Kalau saya ngumpul baca Yasin, masuk hadis itu enggak? Saya ngumpul baca Tabarak, masuk nggak? Ngumpul baca Al-Kahf, masuk nggak? Mereka akan ngomong, kenapa Yasin mulu nggak yang lain? Emang salah? Baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis satu bab, kebolehan melebihkan satu ayat di atas ayat-ayat yang lain. Kita hobi gitu, itu boleh. Tafdil, ya, tafdil surah ala suwarin, ayat ala ayatin, itu boleh dan disunnahkan. Di masa sahabat Rasulullah ada yang setiap rakaat dia baca kulhu. Coba di sini ada Pak, bubar masjid ini. Wah, ustadznya nggak kreatif, kulhu mulu. Ya, ditanya, ente kok kulhu mulu? Jawabannya Pak, di dalamnya ada nama Allah, sifat Allah, aku suka membacanya. Jadi dia melebihkan satu ayat, bahkan diulang-ulang. Nabi mengulang-ulang, ya, surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Jadi Nabi sampai di ayat itu diulang, nggak berhenti. Maka boleh tikraril ayat, mengulang-ulang ayat untuk wiridan itu boleh. Ini dalil wiridan, boleh ngulang-ulang ayat, ngulang-ulang satu surat boleh. Kembali kita ulangin. Lafaznya pertamanya apa? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yatadzakaruna bainahum, di satu riwayat mereka saling muzakarah. Tapi di versi riwayat kedua, masih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bukan yatluna ayatillah, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Bapak
kalau yasinan baca ini enggak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir bukan? Zikir atau mengumpat? Zikir atau mengumpat tuh? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah. Sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Coba dibuka deh, ya. Buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Gak ada tuh, gak ada itu di mata ente, gak ada, ya. Di dalil ada. Orang-orang seperti ini kadang-kadang harus kita kasih disuapin, Pak. Begitu lafaznya. Berarti ada nggak di zaman Nabi? Ada tuh lafaz hadisnya. Ada nggak sahabat melakukan? Banyak. Dalil yang digunakan untuk membid'ahkannya, dalilnya tidak sampai derajat sahih. Riwayat dari ini dan bukan hadis Nabi. Bertentangan dengan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Nih, mereka sering pakai, inilah kita lihat, sesuai yang menafsunya, hadis gak sahih disahihkan. Hadisnya cuma hasan, Pak. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih, dia jadi syadz. Bahkan bukan syadz lagi, mungkar jadinya. Kita sebutkan dulu riwayat yang sahihnya. Satu kali Nabi SAW, ini Muawiyah cerita, masuk ke masjid. Nabi nggak pernah ngajarin mereka. Di masjid ada orang baca Subhanallah bihamdi alhamdulillah. Begitu mereka berzikir tuh, bareng-bareng mereka zikir. Ketika masuk masjid, Nabi waktu di rumah dapat wahyu, dapat kabar dari langit. Nabi masuk masjid, Nabi tanya, untuk apa kalian berkumpul? Lalu mereka menjawab, kami berkumpul memuji Allah atas nikmat Islam, nikmat hidayah yang diberikan kepada kami, wahai Rasulullah. Itu kata siapa? Para sahabat. Disuruh Nabi nggak mereka? Enggak, mereka inisiatif sendiri. Inilah cikal bakal yasinan, zikiran, thariqat ini, Pak, ya. Ada dalilnya tuh? Sahih Muslim. Dia nggak paham, ya. Namanya udah ada belum? Di situ nggak ada namanya. Isinya orang thariqat ngapain? Isinya orang yasinan ini sama persis, nggak jauh beda. Terus karena ditanya lagi, mereka mulai ketakutan. Ditanya yang ketiga kali, mereka kemudian tambah takut disalahkan Nabi dan bid'ah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku bertanya begini bukanlah tuhmah, menuduh kalian. Aku bertanya begini karena ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, malaikat paling mulia di langit, mengabarkan kepadaku, innallaha yubahi bikumul malaika. Hai orang-orang yang berkumpul berzikir menyebut nama Allah, Allah berbangga menyebut nama kalian di langit sana. Lanjutkan itu, Pak, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang dipakai untuk membid'ahkan zikir berjamaah dan memimpin zikir, itu riwayat Imam Darimi, temannya Bukhari, tapi tidak sampai derajat sahih. Sunan Darimi, pernah belajar nggak? Nggak pernah belajar ya? Baru denger ya? Darimi, bukan Udaromi, Pak. Itu orang Padang. Darimi. Sunan Darimi 1 jilid. Di situ disebutkan bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud dan lain-lain masuk ke masjid, ada orang mimpin zikir. Qulu subhanallah, 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 kayak khatamannya orang tarekat. Alhamdulillah, 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 gitu ya. Lalu dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Apa yang kalian lakukan ini? Jawaban orang yang hadir, kami bertasbih menyebut nama Allah. Ditegurlah oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, betapa banyak amal yang baik, la yusibah. Betapa banyak orang pengen kebaikan tapi la yanalah, la yusibah, dia tidak mendapatkannya. Lalu orang-orang ini di masa depan menjadi khawarij. Itu diriwayat hadisnya. Gak mungkin dong, bapak ini jadi khawarij, Pak, jadi teroris. Orang-orang kayak gini kan jadi teroris. Gak mungkin ya. Hadis ini kita cek riwayatnya, saya cek, oh sampai derajat hasan, tidak sampai derajat sahih.
Ya. Beberapa ulama mendhaifkan, saya tidak sampai, saya sampai hasan. Hadis ini bertentangan nggak dengan hadis pertama? Bertentangan ya. Yang pertama menganjurkan, membiarkan, ya nggak? Yang kedua membatalkan, melarang. Yang pertama Nabi, yang kedua sahabi. Lebih kuat mana sahabat dan Nabi? Tapi saya mau nanya, mungkinkah sahabat bertentangan sama Nabi? Nggak mungkin, berarti ada permasalahan di riwayat ini, riwayat kedua. Jika ada hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, disebut hadis ini syadz, aneh. Yang ini disebut mahfuz, terjaga. Ini nggak sampai derajat sahih, cuma hasan, bagus. Bertentangan dengan riwayat yang lebih hasan, dia sahih. Maka ini bisa kalau disebut syadz atau disebut munkar. Jadi jangan lagi lah pakai riwayat begitu ya, lagu lama itu. Mau pakai riwayat tapi riwayatnya nggak sahih. Ya. Giliran ada di riwayat Darimi tentang Nur Muhammad, mereka nggak terima. Ya. Sayyidah Aminah itu ketika melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya, itu Nur Muhammad Pak muncul. Mereka nggak percaya Nur Muhammad, dianggap saya dongeng, ya kan? Jadi lanjutkan, ya. Kita hujah Bapak nanti dunia akhirat insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang tadi, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nafsu dalam taat itu kecenderungannya tersembunyi. Ya. Artinya walaupun tersembunyi, suatu saat itu mungkin kita sebagai pelakunya itu akan merasakan. Jadi mungkin menjaga amal yang tulus itu kan menurut saya itu akan seumur hidup. Ya. Jadi untuk mengukur diri, maksud saya untuk introspeksi diri, saya suka berpikir begini, kalau mengukur saya ini sebenarnya karena Allah atau bukan berbuat sesuatu. Kalau saya berbuat sesuatu misalnya kebaikan tidak dipuji sama orang, terus saya merasa malas atau mungkin kecewa, itu artinya saya tidak karena Allah. Ya. Begitu juga kalau misalnya beramal baik bahkan dicaci, saya juga kecewa. Itulah mungkin yang tadi segeralah beristighfar atau berlindung kepada Allah, dan itu akan berjalan untuk diri sendiri itu seumur hidup. Demikian apa kita bisa mengukur itu pada diri sendiri supaya kita bilang oh kok saya seperti ini, saya seperti ini gitu. Terima kasih. Iya, apabila Bapak belum bertemu seorang guru mursyid rohani, Bapak bisa membuat indikator itu, baca kitab Imam Ghazali jilid ketiga, Ihya Ulumuddin, atau ringkasannya bab 21. Ringkasan Ihya Ulumuddin bab 21 sampai selesai baca. Nanti ada di bab riya, sebab-sebab riya, ciri-ciri riya, cara membersihkan riya. Ada semua Pak di situ. Kalau Bapak gengsi mau berguru atau Bapak sibuk, bacalah buku itu. Tapi biasanya orang udah malas berguru, malas baca juga. Ya Pak ya. Nah, tapi semoga Bapak tidak termasuk dua-duanya yang pemalas itu ya. Semoga ketemu gurunya. Apakah dengan cara membuat indikator begitu kita bisa? Ya itu kan yang terbayang oleh Bapak. Ada yang di dalam itu lagi yang tidak terbayang. Dokter ahli bedah itu dia bisa melihat sesuatu yang kita nggak lihat, ya? Kita sih ngeliatnya biasa aja, bagi dia sesuatu karena dia punya teknologi, dia punya alat. Ada satu hal, dia punya pengalaman. Nah itu yang mahal Pak. Pengalaman itu mahal, itu skill yang luar biasa. Nah, mursyid guru-guru rohani ini punya pengalaman membersihkan kolbunya, lalu membersihkan kolbu orang lain. Itu yang mahal ya. Silakan ditemui Pak ya. Jadi indikator ini nanti akan tambah sempurna kalau Bapak baca buku ringkasan Ihya Ulumuddin mulai bab 21 insyaallah ya. Ada lagi Pak cukup? Ya. Aku pernah baca di iklan juga yang di rumahnya. Jangan bersandarkan pada amal. Oke. Bagaimana dengan orang yang bertawasul dengan amalnya? Nah, beda.
Ini terjemahan yang masalah Pak. Ini pertanyaan bagus. Di Hikam ada sindiran atau larangan bersandar dengan amal. Ini kita bacakan teksnya. Min alamatil i'timad. Hikam pertama itu tanda-tanda orang yang i'timad, dia bersandar kepada amalnya. Ketika terjebak maksiat, zalalan bahasa Arabnya, maka terjadi nuqsanur raja. Ya, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Bapak goncang ketika maksiat, putus asa kepada Allah, muncul rasa tidak pede lagi beribadah kepada Allah. Kalau terjebak maksiat, berarti kita ini baru hamba amal, belum hamba Allah. Gitu. Contohnya nih, kalau hari ini zikirnya banyak, doanya pede nggak? Kalau hari ini doanya dikit, doanya nggak pede. Saya mau tanya, Tuhan Allah saat kita doa banyak sama nggak dengan Allah saat kita doa sedikit atau zikir sedikit? Sama, benar sama. Allah yang kita sembah saat kita sembah sama nggak dengan Allah saat kita maksiat? Sama aja. Apakah Allah berubah, bertambah kaya dengan taat? Apakah Allah terganggu dengan maksiat kita? Enggak. Maksiat itu Pak, yang terganggu diri kita sendiri. Jadi maksiat itu kenapa diharamkan? Karena mengganggu kita sendiri kepada Allah. Allah itu nggak mau hambanya terganggu koneksinya dengannya. Karena itu membahayakan diri kita. Itu maksudnya. Jadi Allah itu nggak butuh taatnya kita. Allah nggak butuh tobatnya kita dari maksiat. Allah nggak terganggu kok sama maksiat kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat, walaupun sudah bunuh 100 orang kan itu, yang riwayat itu. Jadi apa yang dimaksud bersandar kepada amal? Orang yang moodnya tinggi kalau ada amal, moodnya rusak jika tidak beramal. Berarti dia tidak menyaksikan bahwa yang menggerakkan dia selama ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia masih merasa ada peran dirinya dalam taat. Kita kalau taat yang kita lihat Allah, kalau maksiat yang kita salahkan diri kita, walaupun semuanya dengan izin. Ada nggak di dunia, di alam semesta ini terjadi sesuatu tanpa izin Allah? Nggak ada. Ustadz, kalau begitu berarti maksiat dengan izin Allah? Iya. Kalau enggak, berarti ada Tuhan selain Allah yang mengizinkan terjadi maksiat. Dua dong Tuhannya. Bahaya nggak? Nah, itulah akidah Qadariyah. Kenapa kemudian dianggap sesat oleh para ulama? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umatku. Walaupun hadisnya bermasalah ya. Baik. Terjawab Pak? Ya? Cukup? Apa lagi? Oh ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Firman. Mohon izin bertanya Guru, apakah kita memilih guru itu salah atau berdosa karena kita punya kecenderungan terhadap guru yang kita cintai? Terima kasih. Senang, bagus. Kecenderungan kepada guru akan membuat seorang murid gampang menerima apapun kata-kata guru. Jadi ada metode menghafal tanpa menghafal Pak. Ini saya sudah amalkan, lakukan dan bertahun-tahun. Apa itu? Mencintai guru. Bukan cinta nafsu ya, cinta batin, cinta ruh. Saya dulu kalau belajar bahasa Arab itu susah atau mudah Pak? Susah. Tapi bagi saya kok mudah? Karena saya cinta sama guru saya. Jadi cukup ingat wajahnya, semua kosakata yang sulit itu muncul semua. Cukup ingat cara dia mengajar, semua gramatikal bahasa Arab saya ingat. Maka nggak ada ayat di Quran kecuali kita bisa mengikrobnya Pak. Dulu, sekarang masih ingat apa enggak? Insya Allah masih ingat lah ya. Waktu itu saya masih ingat persis kalimat-kalimatnya. Bagaimana cara menjelaskan gramatikal ini, bagian ini.
Dulu kita betul-betul terasa, ya. Cuma dengan tambahnya umur, hafalan itu berkurang. Cinta sih tidak berkurang, ya. Jadi apakah salah kalau cenderung kepada guru? Tidak, itu bagus. Teruskan itu, kirimkan doa kepadanya. Jika dia masih hidup, kirimkan hadiah untuknya, ya, hadiah tanda cinta. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Kalau sudah cinta, itu teringat. Dan ingatan ruh ini hebat. Sekali dia ingat, di sono ingat. Bapak sering-sering aja kirimin Fatihah ke saya, biar saya mau datang lagi. Baik, cukup ya. Semoga kajian ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mansurna wansur man nasarana wansur man nasara dinak. Ya Allah, bantu kami. Bantulah kami dalam membantu agamamu. Allahumma inna ala dzikrik. Ya Allah, namamu sangat berat. Bantu kami menyebut namamu. Ya Rabb, ya Zahir, ya Batin. Di dalam kalbu kami, dalam diri kami ada maksiat yang tersembunyi. Wahai yang maha zahir, obati ya Allah. Obati penyakit kalbu kami. Obati nafsu tersembunyi kami. Obati ego sombong yang terdalam dalam jiwa kami. Ampunkan kami dalam keadaan nyata, ampunkan kami dalam keadaan tidak nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulanya dikit kopi. Masya Allah. Ada espresso biasanya espresso. Masya Allah. Syukran.